Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du, Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Ta'ala kita siang hari ini bisa bertemu walau via virtual. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Tadi ada info ya, Ibunda Mas Ega sedang sakit. Kita doakan bersama mudah-mudahan cepat disembuhkan ya dan pulih. Ikin Bapak, Ikin. Oh, Ikin. Mas Ikin ya. Oh, saya kira Mas Ega tadi. Mas Ikin, ya kita doakanlah dengan suratul Fatihah ya. Usunu Ibunda Mas Ikin. Syafakillahu. Dan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Amin. Bismillah. Baik ya, kita manfaatkan waktu. Kita langsung saja ingin menjelaskan tentang konsep dasar dari digital financing ya. Walaupun mata kuliah kita manajemen lembaga keuangan mikro syariah, namun kondisi kekinian ya kita sudah melihat secara nyata di tengah-tengah kita banyak sekali fasilitas pembiayaan dengan menggunakan fasilitas digital gitu. Nah, kita perlu tahu bagaimana mereka beroperasi ya, bagaimana digital financing, mungkin kita sering menyebutnya dengan istilah fintech gitu ya, financial technology. Ada juga yang mungkin dalam bentuk P2P ya, peer-to-peer lending. Ada juga yang mungkin dalam bentuk digital banking gitu ya. Jadi banyak variasi teknologi yang dimanfaatkan untuk eh, melakukan services terhadap financial sector. Nah, kita ingin melihat bagaimana konsep dasarnya sehingga kita mulai mengenal dan jangan terlalu jauh tertinggal untuk mengupdate perkembangan teknologi sekaligus bagaimana metode pembiayaan yang sekarang ini sedang berjalan, gitu ya. Nah, apa yang dimaksud dengan digital financing? Digital financing itu layanan keuangan melalui platform digital gitu. Jadi, apa aja yang dimanfaatkan atau dilayani dengan menggunakan platform digital ini yaitu berupa bisa dengan financing atau pinjaman ya. Bisa juga dengan investasi, misalnya kita mau melakukan investasi di suatu bidang tertentu menggunakan platform digital. Bisa juga menggunakan asuransi, ya, menggunakan asuransi, atau kita ingin mengakses layanan asuransi mikro atau micro insurance dengan menggunakan platform digital, gitu ya. Eh, oh iya, sebelum ini dibuka aja coba kameranya ya. Selama kuliah tolong dibuka dulu. Dibuka nanti kalau udah selesai boleh ditutup. Mas Karsidi, boleh dibuka ya Mas Irfan, Mas Ega. Ya, seperti halnya kita kuliah di dalam kelas gitu ya. Jadi ada kehadiran kita gitu ya. Jadi saya bisa bertanya, saya juga kalian juga boleh bertanya ya kalau ada pertanyaan gitu. Mas Irwan, Mas Irfan boleh dibuka Mas eh, kameranya. Ya, mungkin biasanya kan karena virtual gitu kita buka lalu kita tinggal gitu ya. Nah, saya sedih juga kalau ada yang seperti itu gitu ya. Sedang ini Pak, mohon maaf, Oh, kuotanya menipis Pak. oh gitu. Baik, Kita izin off cam ya, Kak. Iya Pak. baik. Kalau ada alasan yang mungkin sangat mendesak, boleh ya. Oke, saya lanjut. Nah, apa sih alasan eh, suatu institusi atau lembaga menggunakan digital financing? Alasan yang paling beralasan gitu ya, alasan yang paling beralasan adalah karena faktor kemudahan.
di mana setiap orang sekarang sudah memegang handphone, gadget, smartphone gitu ya. Dan sangat dekat, sangat cepat, sangat mudah gitu untuk mengakses pembiayaan dengan menggunakan apa yang ada di sekitar kita, yaitu yang paling dekat dengan kita saat ini ya handphone gitu ya, gadget dan smartphone. Lalu akhirnya menjadi mudah ya karena mudah dan akhirnya bisa konsekuensinya menjadi murah biayanya. Kita tidak perlu datang ke kantor layanan gitu ya. Kita cukup dari tempat kita saat ini berada bisa langsung terhubung dengan layanan keuangan dengan melalui platform digital. Itu yang paling beralasan gitu ya, murah dan mudah gitu. Lalu cara kerjanya bagaimana? Cara kerja dalam digital financing, kalau kemarin dalam ujian kita menanyakan ya, ada 5 tahapan di dalam proses pembiayaan gitu. Kita dari mulai pengajuan, lalu ada seleksi atau di situ disebut dengan analisis ya, apakah layak atau tidak. Lalu kemudian ada keputusan kredit ya diputuskan gitu ya. Lalu kemudian ada pencairan, kemudian ada pelunasan gitu. Nah, di dalam aplikasi digital ini eh, menjadi lebih ringkas ya, menjadi lebih ringkas karena cukup dengan sekali kita mendaftar, maka data kita akan tersimpan dengan baik. Kita ketika nanti akan mengulangi hal yang sama, tinggal kita panggil saja akun kita, maka dengan sendirinya kita nggak perlu lagi mengisi ulang. Dulu pada saat masih tradisional, kita mengisi secara berulang-ulang gitu ya, dikasih kertas, form, lalu kemudian kita diminta untuk mengisi hal yang sama ketika kita akan mengulangi lagi, mengisi lagi. Jadi menjadi biayanya menjadi mahal ya karena kita harus datang ke kantornya, lalu kemudian juga menggunakan kertas. Kertasnya juga sebetulnya ada biaya ya bagi perusahaan. Nah, dengan digital sekali kita melakukan registrasi, maka saat itulah data kita terekam dan pada suatu saat kita tinggal panggil saja. Lalu kemudian tahapan berikutnya sangat cepat sekali karena langsung akan dilakukan persetujuan ya dianalisis dengan menggunakan berbagai teknologi yang ada, misalnya menggunakan scoring, inovatif credit scoring gitu ya, menggunakan data-data yang berasal dari analisa big data begitu sehingga tidak perlu kita akan dikunjungi dulu waktu kita masih tradisional ketika mengajukan pembiayaan akan dicari kita di mana lalu kemudian rumahnya di mana akan ditemui begitu dan seterusnya waktunya menjadi panjang biayanya menjadi mahal gitu ya. Nah, dengan adanya digital kita hal-hal tadi yang kita ceritakan tidak perlu dilakukan karena kita akan bisa terdeteksi dengan mudah dengan menggunakan digital. Kita bisa diketahui di mana kita berada, rumah kita di mana, pekerjaan kita apa dan seterusnya. Itu bisa dieksplorasi dengan menggunakan digitalisasi, ya. Lalu eh, platform apa saja yang saat ini tersedia di dalam layanan financing? Ada yang namanya pinjaman online ya. Itu sebetulnya peer-to-peer lending atau kita mungkin sekarang animonya jelek ya, ada pinjol ya, pinjaman online gitu ya. Pinjaman online gitu. Ya karena saking mudahnya tadi, mereka-mereka yang sebetulnya mungkin saja belum ya perlu untuk meminjam, mereka bisa saja kemudian meminjam lalu kemudian tidak punya kemampuan untuk membayar. Misalnya anak SMA atau mahasiswa yang belum bekerja, dia mengakses lalu kemudian ada masalah karena tidak bisa mengembalikan. Namun demikian juga ada yang menyalahgunakan memang ya mereka-mereka yang tidak berniat baik.
mengajukan untuk tidak membayar gitu. Memang udah niat untuk tidak membayar. Ya, sehingga yang terjadi eh, mereka dikejar-kejar oleh debt collector gitu ya. Nah, di fasilitas yang lain ada investasi digital. Ya, yang tujuannya untuk melakukan investasi secara cepat. Misalnya kita mau investasi di pasar modal, kita cukup dengan mengunduh aplikasinya, lalu kita bisa melakukan transaksi dengan cepat ya. Yang sebelumnya mungkin kita harus datang ke perusahaan sekuritas, lalu lalu kita mungkin juga perlu harus datang ke capital market ya bursa efek gitu. Nah, dengan menggunakan digital tidak perlu lagi harus datang ke lokasi dan waktu kita menjadi lebih efisien. Nah, keuntungannya apa? Keuntungannya tadi yang sudah kita jelaskan, saya kira sudah bisa mewakili ya. Kecepatan dalam transaksi, efisien, mudah, kemudian produknya juga terjangkau. Ya, karena kalau di dalam platform aplikasi digital biasanya dijual dengan retail gitu ya, yang kalau kita harus datang ke bursa efek itu beli harus bawa uang 100 juta minimal. Mungkin dengan platform itu kita hanya cukup 1 juta bisa bertransaksi di capital market. Jadi lebih bisa terjangkau dan bisa terinklusi dengan baik. Namun ada tantangan ya. Tantangannya apa? Tantangannya yang dihadapi adalah masalah privasi data, keamanan data. Itu yang menjadi isu utama saat ini. Ya, ketika kita mengisi data yang kalau dulu itu menggunakan kertas, kertasnya bisa disimpan atau disobek gitu ya, sehingga data tidak bisa keluar. Tapi dengan adanya digital ini, eh, mereka yang tidak punya niat baik ya untuk mengambil data secara ilegal, mungkin saja dengan teknologi mereka bisa mengambil data kita. Itu kelemahan tantangan yang dihadapi dalam dunia digital. Nah, regulasi sendiri saat ini sudah sangat mendukung ya. Kita bisa misalnya kita ingin membuat suatu teknologi berbasis layanan digital dari kantor tradisional kita. Kita misalnya punya koperasi syariah KSPPS dan punya anggota. Lalu agar anggota kita itu nyaman dan cepat ya untuk mendapatkan layanan, bisa saja koperasi kita mengembangkan layanan digital dalam suatu platform yang bisa diinjek ke dalam smartphone anggota kita, sehingga mereka bisa mengajukan pembiayaan dengan berbasis digital. Begitupun sebaliknya bisa menggunakan dana yang mereka simpan itu untuk melakukan transaksi pembayaran, misalnya bayar telepon, bayar PLN ya, bayar apapun eh, bisa menggunakan dana yang kita simpan di dalam aplikasi digital kita ya di koperasi kita. Berikutnya perbandingan metode pembiayaan kita mungkin bisa bandingkan antara bank-bank atau lembaga keuangan tradisional dengan eh, P2P atau digital financing ya. Kemudian ada crowdfunding ya crowdfunding. Apa kelebihan dari digital financing? Kelebihannya adalah uh, biasanya biayanya lebih rendah ya, lebih murah. Ya, biayanya lebih murah, kemudian uh, prosesnya lebih cepat. Ya, prosesnya lebih cepat. uh, tapi ada kekurangan ya. Kekurangan biasanya P2P atau digital financing itu berisiko tadi ya, risikonya tinggi. Lalu ada yang namanya crowdfunding. Crowdfunding juga menjadi salah satu alternatif untuk mendapatkan pembiayaan, namun biasanya tidak mudah ya crowdfunding. Mungkin kita bisa mencari contoh-contoh digital financing yang berhasil ya, digital financing yang berhasil
di dunia atau di Indonesia, ya. Mungkin kita pernah melihat atau mendengar Kiva misalnya ya, platform digital financing yang cukup sukses di dunia, ya Kiva. Kiva itu dipraktekkan di Meksiko, Amerika Utara ya. Nah, kalian nanti bisa searching untuk mencari contoh-contoh praktek digital financing yang ada di dunia. Ini ada beberapa statistik ya pengguna aplikasi peminjaman atau P2P itu jumlahnya paling besar sekarang ya, hampir 40%. Kemudian yang P2P 20%, crowdfunding 10%, dan investasi digital sekitar 30%. Jadi pinjaman online saat ini yang dominan ya, mendominasi. Nah, sekarang bicara tentang risiko ya, risiko dalam digital financing tadi yang paling besar dominan adalah risiko keamanan dari data pribadi yang tadi bisa dicuri orang begitu, dan risiko dari sisi platformnya itu sendiri ya. Platformnya bisa saja diobrak-abrik ya, bisa aja dikacau balaukan oleh hacker ya. Nah, itu risikonya. Mungkin kalau di usaha tradisional atau LKMS yang tradisional untuk menghancurkan butuh waktu yang lama gitu ya. Kalau ada yang berniat tidak baik. Tapi kalau dalam platform digital sekali sekali tembak gitu, maka seluruh sistem bisa kacau. Nah, itu risikonya ya. Nah, risiko yang lain adalah risiko pengaturan, kepatuhan. Ya karena termasuk bisnis yang belum matang sehingga pengaturan yang ada ini belum terlalu rigid. Ya sehingga ada celah-celah yang banyak dimanfaatkan oleh mereka yang mungkin berniat tidak baik. Nah, inovasi di digital financing kita bisa menggunakan beberapa teknologi terkini, misalnya blockchain. Ya, blockchain ini menjadi salah satu unggulan dari aplikasi penunjang untuk digital financing yang masih terhebat ya, blockchain ini. Mungkin pada suatu saat akan ada teknologi baru, tapi saat ini blockchain menjadi unggulan. Lalu kemudian ada artificial intelligence ya, ada AI. Nah, AI ini merajai juga sekarang ya. Kemudian data-data diolah dengan menggunakan big data yang terkumpul melalui berbagai media, terutama media medsos. Ya, sekarang dengan adanya WhatsApp yang bisa mengirimkan data gitu ya untuk menggunakan data dulu waktu masih SMS ya short message uh, system itu masih belum bisa mengirim data sehingga hanya berupa kata-kata saja yang tersimpan. Namun saat ini karena WhatsApp sudah mampu untuk melakukan transformasi dan distribusi data, maka data-data yang dikirim lewat WA itu sekarang tidak aman ya, bisa diambil setiap saat oleh mereka yang memiliki keahlian ya di bidang teknologi untuk misalnya kepentingan-kepentingan yang tidak baik ya, misalnya untuk menipu dan sebagainya. Itu yang menjadi tantangan dalam melakukan inovasi digital. Nah, tren global saat ini tentunya hampir semua bisnis sudah menggunakan fasilitas digital. Ya, negara mana atau siapapun yang menguasai
teknologi ini, maka dia akan mampu mengendalikan bisnis dan perekonomian secara global. Nah, peran teknologi eh, apa? Ya, peran teknologi dalam sistem pembayaran digital ini menjadi sangat signifikan. Jadi ketika ada transaksi, ada pinjam meminjam atau ada kegiatan investasi, pasti akan diiringi dengan adanya transaksi pembayaran, gitu ya. Pasti akan diiringi dengan transaksi pembayaran. Nah, transaksi pembayaran menjadi pelengkap ya dalam sebuah payment gateway yang menghubungkan antara satu lembaga dengan lembaga yang lain dengan sangat cepat, bisa terhubung ya. Kalau dulu mau transfer harus ke bank yang bersangkutan ya, lalu kemudian kita bisa menggunakan ATM bersama ketika menggunakan ATM. Nah, sekarang dengan adanya e-money, kita bisa kemanapun kita mau transfer sekarang sudah terbuka ya. Itulah teknologi yang berbasis pada digital. Lalu apa yang kaitannya dengan platform berbasis cloud ya? Platform berbasis cloud ini memberikan fleksibilitas yang sangat tinggi. Kenapa? Karena semua data tersimpan di awan dan bisa ditarik dengan sangat cepat dengan berbagai device yang ada. Misalnya kita sekarang menggunakan laptop ya. eh, Pada suatu saat kita berpindah ke HP misalnya atau berpindah ke HP yang lain, tidak perlu seperti masa dulu harus diambil datanya lalu kemudian kita simpan di device yang baru gitu ya. Dengan berbasis pada cloud system, dengan sangat mudah kita bisa menggunakan untuk melakukan koreksi atau menghapus atau menyimpan tanpa harus masuk ke dalam apa folder yang ada di device kita. Tapi tinggal kita tarik saja dari cloud ya, dari awan. Nah, masyarakat dan digital financing sebetulnya yang menjadi penunjang dalam keberhasilan digitalisasi adalah terkait dengan literasi ya, literasi, kemudian awareness, kesadaran masyarakat, dan sekaligus pengetahuan tentang finansial. Ya, seperti yang saat ini ya, mungkin ketika saya bicara begini, ada yang mungkin bingung ini bahasa apa bagi apa ya gitu ya. Bahasa Prof bagi apa sih ini kok susah sekali. Mungkin saat ini susah dipahami. Tapi kalau kemudian kita sering membaca, sering mendengar, sering melihat berbagai istilah yang beberapa waktu baru saja saya sampaikan, misalnya kaitannya dengan cloud system. Cloud itu apa gitu ya. Peer-to-peer lending itu apa, crowdfunding itu apa, investment di investing digital itu apa, innovative credit scoring itu apa. Nah, sekarang istilah literasi itu sangat banyak sekali. Kalau kalian sebagai mahasiswa tidak bisa mengikuti, ya pasti akan tertinggal, gitu ya. Akan menjadi eh, kembali ke masyarakat tradisional gitu. Sementara kita hidup dalam masyarakat digital ya atau digital society. Nah, masa depan digital financing prediksinya bagaimana? Maka ke depan ini akan menjadi keniscayaan, menjadi bagian hidup dari masyarakat masa depan. Jadi kalau kalian sekarang tidak familiar dengan berbagai fasilitas digital yang kita sebut tadi, maka tentunya akan menjadi terasing ya di tengah-tengah masyarakat digital saat ini. Jadi termasuk juga pengetahuan dan pemahaman tentang digital financing. Kesimpulannya adalah bahwa digital financing memberikan manfaat pada banyak orang melalui berbagai fasilitas tadi, kelebihan dari mulai kecepatan, kemudahan untuk diakses, efisien, gitu ya. Lalu tentunya juga ada risiko yang perlu diwaspadai, misalnya
risiko terkait dengan penggunaan data-data pribadi oleh mereka yang tidak punya hak untuk mengambilnya itu ataupun terkait dengan cyber security yang menjadi ancaman bagi masa depan dunia digital. Baiklah, saya kira itu silakan kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan. Eh, ya, Mbak Sena, ada Mbak Sofia sudah gabung. Boleh dibuka eh, kameranya, Mbak Mbak Sena, Mbak Sofia. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, Mas Ega, Mas Karsidi. Silakan kalau mau ditanyakan, Mas Irfan mau tanya boleh. Oke ya, nggak apa-apa ya. Mungkin masih kagok ya kalau dalam bahasa Jawa itu kagok ya karena topiknya mungkin bukan hal yang biasa ya tentang digital gitu ya. Jadi eh, mungkin belum ada bahan untuk ditanyakan. Silahkan dikunyah-kunyah dulu materinya gitu ya. Nanti dirasakan gitu ya. Ya Mas Irfan ya, dirasakan kira-kira enak apa enggak gitu ya. Kalau kurang enak cari lagi gitu ya, explore lagi, tambahin lagi gitu ya. Ya sehingga mahasiswa Ikopin ini bisa dibanggakan nih ya sudah friendly dengan teknologi, dengan digital ya, sudah bersahabat ya dengan istilah-istilah Gen Z saat ini gitu ya. Ya jangan hanya mendengar koperasi saja ya, tapi koperasi yang berbasis digital. Udah tahu gitu ya. Dan seperti apa layanannya. Silahkan ya lagi-lagi dikunyah-kunyah lagi gitu ya sampai sampai benar-benar bisa kita telan tuh ya. Ya saat ini masih sulit mungkin ya. Ya saya paksa begitu agar kalian jangan hanya sekedar mempelajari textbook 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu sudah tertinggal ya. Saya akan ke depan ajak saudara untuk melihat masa depan ya. Bagaimana lembaga keuangan mikro masa depan, bagaimana digital banking beroperasi gitu ya, bagaimana Islamic finance berada di dalam tengah-tengah masyarakat kita gitu. Oke lah, kalau memang belum bertanya, ya kita bisa cukupkan sampai di sini. Ya, tapi boleh sih kalau ada yang bertanya, ini saya tunggu nih pertanyaannya, Mbak Sofia. Silakan bertanya apa saja boleh. Pengalaman yang mau dibagi juga boleh. Misalnya saya pernah pinjam di pinjol gitu ya. Gimana pengalamannya? Mbak Sofia udah pernah pinjam di pinjol? Belum pernah Bapak. Kalau pinjol online kayak pinjol mah belum. Belum pernah ya. Jadi belum pernah dikejar-kejar debt collector ya. Aman, aman, aman. Tapi perlu juga nanti satu saat dicoba. Tapi untuk tahu begitu ya, biar tahu. Saya dulu waktu mengajar di perguruan tinggi yang lain, saya wajibkan tuh. Ya, tapi nggak usah banyak-banyak. Cukup 100.000, 200.000 biar punya pengalaman. Lalu kemudian setelah itu ditutup lagi ya, ditutup lagi gitu. Yang penting tadi punya record. Ketika kita pinjam lewat digital, itu kita sudah terikat tuh. Suatu saat kita akan lebih mudah untuk mengakses ketika kita sudah punya record ya. Kalau kita baru mengawali itu biasanya agak lama, ya agak lama. Mas Ega, gimana pengalaman Mas Ega? Belum pernah, Bapak.
kalau pinjam online. Belum pernah juga ya. Jadi belum bisa cerita pengalaman ya. Kalau Mbak Sena, sudah belum Mbak Sena? Belum pernah, Bapak. Belum pernah juga. Mas Bohong. Kartini, Belum pernah Pak Irfan saya udah pernah. oh. Kayaknya pengusaha kita yang sudah pernah nih, Mas Irfan, eh, pengusaha muda kita ini. Gimana Mas Irfan pengalamannya? Enggak, Pak. Pernahnya cuma dipinjemin akun doang, Pak. Oh, kalau dipinjemin akun hati-hati, mah. Iya, makanya udah beres, Pak, untungnya. Udah beres ya, sudah Untung lunas udah ya. beres. Iya, Oh, Pak. ya kalau digitu-gituin, kalau kalau bisa nggak usah lah, nanti berisiko gitu. Oke, ada nggak yang mau ditanyakan? Belum sepertinya, Pak. Belum ya. Nah, biar nanti semakin dalam dan semakin tahu, silakan cari profil perusahaan yang bergerak dalam pinjaman online, ya profilnya. Jadi kalian boleh mengeksplorasi lewat googling gitu. Coba kalian pelajari perusahaan yang menyediakan fasilitas pinjaman online. Akan lebih bagus kalau bisa ditemukan yang berbasis syariah. Pinjaman online syariah, yang berbasis syariah. Silakan dicari, eh, lalu kemudian minggu depan kalian paparkan, ceritakan kepada kita. Nah, ketika kalian mau memaparkan itu, kalian boleh melihat kemarin ya, yang di ujian itu kan ditanyakan profil tuh, ada latar belakangnya, visi misinya, usahanya di bidang apa. Nah, kayak gitu. Nah, kemudian produknya apa gitu. Nah, karena ini topiknya tentang digital financing, sehingga perusahaan yang kita cari adalah mereka yang memberikan layanan menawarkan produk pinjaman online atau pembiayaan online. Syukur-syukur kalian bisa dapatkan yang syariah, ya. Cari yang syariah dulu. Nanti nilainya ada plusnya kalau yang syariah. Oke, terima kasih. Selamat mengerjakan, selamat mengeksplorasi. Nanti minggu depan berbagi, boleh bercerita, Mbak Sofia nanti cerita. Jangan ada yang sama. Jadi ketika kalian nanti akan membuat profil, komunikasikan dengan yang lain. Kamu udah dapat ini belum? Gitu ya. Kalau sama, cari lagi yang lain. Nggak boleh sama. Ya, kalau sama, nanti tidak akan diterima semuanya. Kalau sama. Jadi, cari yang beda. Oke, tugasnya sudah cukup jelas, Mas Karsidi, Baik, Bapak. Mas Baik Bapak, Irfan. sudah jelas Pak. Sudah jelas. Makasih kalau gitu. Mbak Sofi, Mbak Sofia sudah cukup jelas? Cukup jelas, Bapak. Alhamdulillah. Mbak Sena gimana Mbak Sena? Teh Sena? Sudah jelas tugasnya? Sudah, Bapak. Oke, kalau gitu syukur. Terima kasih Mas Kikin, ibundanya ya mudah-mudahan cepat sehat, pulih. Salam dari teman-teman semuanya. Tadi udah didoakan. Mudah-mudahan kabul dan kembali sehat ibundanya. Terima kasih. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Makasih ya semuanya. Makasih.